Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kalian tahu bahwa ada Markus Senior, Markus Junior. Istilah apa lagi ini? Nah, tapi siapa Markus Senior dan Junior ini? Ini ternyata betul-betul alam sedang membuka. Siapa yang Markus, siapa yang korban. Dan korban ini katanya memang harus menjadi tumbal. Mengerikan. Kita bahas ya versinya. Markus Junior dan juga Markus Senior. Hingga mereka berdua join, menyedot lah finansial keuangan dokter Reza gratis. Bukan seperti itu dokter Andreas. Saya kasih tahu buat kalian ya, ini saya nggak lama-lama. Kasusnya Reza Gadis ini ditunggangin sama dua Markus Junior dan juga Markus Senior. Markus Senior ini udah berpengalaman, tapi banyak gagal. Sedangkan Markus Juniornya ini lagi mendalami kasus ini. Tapi karena nggak ada channel-channel petinggi, akibatnya dia mengcalling Markus Senior ini. Sehingga mereka berdua join, menyedot lah finansial keuangan dokter Reza gratis. Bukan seperti itu dokter Andreas. Komnas kalau kamu bisa membuktikan itu silahkan dibuktikan aja. Oke, baik dokter Andreas, terima kasih. Bukan yang heboh-heboh untuk menjelaskan ini, melempar ini, tapi kamu nggak memberikan bukti sama sekali. Walah, ada Markus Senior dan Junior. Markus Junior ini yang ngajak Senior. Wow guys. Ge, ngeri banget sih Ge. Di sekeliling lu ada lintah, ya. Ada lintah darat. Lu tau gak Ge, kalau lintah itu dia tidak akan kasih lepas sebelum darah orang yang dia tempel tuh habis. Berarti secara nggak langsung uang lu nggak akan dilepas sampai uang lu habis, sampai lu bankrupt tuh. Lintah daratnya lu tuh yang di sebelah lu. Gua rasa lintah darat ini sama dengan si Markus. Gua rasa yang dimaksud si Gosong ini adalah si Markus ini. Lintah darat ke si Markus. Cuma si Gosong biasa ya, karena dia dapat Samsung jadi dia protes, langsung ngomong lah tuh lintah darat. Nah, buat kamu Ge, sampai kapan kamu mau main sakit hati, iya kan? Main sakit hati sampai kapan, iya kan? Udahlah, bertobatlah sebelum kamu bangkrut. Buang lintah-lintah darat itu yang ada di samping kamu. Markus besar, Markus kecil. Ngeri ya Ge, ngeri ya. Markus besar, Markus kecil pun ada semua, nyantai gitu loh. Masya Allah. Sudah mulai terjawab. Bahkan ibu siapa namanya ini, Tessa Mariska ini mengatakan fokus ke G-nya, RG-nya. G, sadar G, tobat, sadar dan bertobatlah G. Bisnismu udah pasti akan hancur kalau kamu nggak bertobat. Karena kalau kamu tetap memaksakan, berarti memang kamu sedang pengen perang ke rakyat, itu poinnya. Kalau kamu perang ke rakyat, kamu mungkin bisa memenjarakan Nick Mir. Tapi kalau kamu berhasil memenjarakan Nick Mir, kamu akan berhadapan dengan rakyat. Dan sampai selamanya produkmu nggak akan pernah lagi dapat diterima oleh rakyat. Itu poinnya. Ya, jangan kalian ini mengecilkan kubu terdakwa ini yang punya link segitiga bermuda itu. Kasihan dia tuh udah gede namanya di Indonesia ini. Siapa yang nggak kenal sama dia? Coba, kalaupun ada pemarkusan itu, saya pastikan bukan dari kubu terdakwa. Dia keceplosan guys. Beliau keceplosan, kulkapi. Wah, terdakwa. Bukan dari kubu pelapor. Lihat. Pemarkusan itu saya pastikan bukan dari kubu dari kubu pelapor, dari kubu terdakwa. Harusnya kalian berpikir bahwa kasus ini tidak ada yang begitu-begitu, ini tegak lurus kasus ini. Wow, tegak lurus. Kalau tegak lurus ya, saya nggak akan membahas ini, itu aja. Kalau tegak lurus, by the way, oke. Kalaupun ada pemarkusan itu, saya pastikan itu bukan dari kubu terdakwa, tetapi dari kubu pelapor. Waduh. Kira-kira ini statement siapa ya guys? Kok jujur banget? Meledak nggak tuh? Dan statementnya Miss Gossip ini di komen loh guys.
Kalaupun ada pemarkusan itu, saya pastikan itu bukan dari kubu terdakwa. Iya, saya tegaskan kalau statement saya ya Miss, kalau ada pemarkusan saya pastikan dari yang merasa power segitiga bermuda. Ini statement saya biar jelas ya Miss. Tapi kan ada record. Ini kan klarifikasi, tapi ada rekaman suara yang tersebar. Ya. Oh my god, oh my god, my god, my god, my god, my god, my god, my god. Ya, kalau pihak sebelah yakin bahwa dia bukan Markus, di-up dong. Jangan ditutupin. Jangan jadi penjilat. Ups, namanya juga Markus, mafia kasus dengan video itu artinya ular ya. Ular ya. Ular tuh pengertiannya adalah dua cabang. Jadi nggak bisa dipegang omongannya. Vonis di depan mata, itu tandanya kasus pun akan segera berakhir. Sang mafia kasus saat ini sedang was-was karena aliran dana akan terputus. Wadidaw, mengedangkan tuh. Beberapa laporan akan dilaporkan demi mendapatkan keadilan untuk Dr. Reza Gladys. Ingat dokter, yang diperjuangkan bukanlah keadilan untuk Anda, tetapi keuntungan pribadi buat sang Markus. Berarti ini sistem kerja bukan borongan ini guys. Ini berarti sistem kerja harian. Jadi dibayar tuh harian. Makanya harus pengennya sih semakin lama dia ditahan. Supaya itu hanya harian, bukan borongan ini. Uhuy. Atau ngebagus-bagusin kubu terdakwa itu tidak akan merubah keputusan yang akan nanti terjadi. Insya Allah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tegak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada penciptaan buzzer, absen nepos dulu cabang, bentar. Jadi kalau ada penggiringan opini apapun itu tidak akan merubah apapun masalah hukum ya. Kalau sekarang kan di buzzer itu cuma untuk kalian punya tontonan, asik, seru, ya nggak masalah. Nah kalau sekarang misalnya target utamanya nih dididik Fitri Salhuteru nih, gimana caranya dia bisa tumbang, nggak akan bisa tumbang juga gitu loh. Selama aku benar, selama aku juga membela orang yang benar, aku tetap slay. Jadi kalau si paling benar, Babang lama-lama udah mulai muak guys. Dan statement ini langsung dibantah oleh Miss Gosip. Si katakan ini tidak bisa membebaskan Nikita Mirzani. Setidaknya Miss Gosip dapat mengungkapkan ya, masyarakat Indonesia tahu dalam kasus ini adalah adanya pemarkusan. Dalam kasus Nikita Mirzani ini adanya apa lagi ya? Pokoknya pemarkusan lah. Kalau sudah masuk Markus, kalian sudah tahu aja lah, semua sudah dikondisikan. Ya, kalau sudah dia masuk Markus, kalian harus paham, semua sudah dikondisikan. Makanya kita hanya bisa berharap saja semoga vonis Nikita Mirzani ini diringankan, itu aja. Selebihnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, vonis tinggal di depan mata, mau apa lagi sayang. Agak serem guys ya. Serem. Tapi terakhir Bumbu akan kasih tahu apa pilihannya hukuman untuk Nikmir. Gimana? Enak rasanya dimanfaatkan kalian yang bekerja. Sang Markus yang menguntungkan, jargonnya sih untuk menegakkan sila kelima, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Faktanya semakin terkuat faktanya, semakin tinggi bayaran sang Markus. Wadidaw, meledak gak tuh? Semakin meledak bayaran Markus. Berarti udahlah bukan borongan tapi harian, ada bonusannya lagi. Apa abang mau jadi Markus saja ya? Markus Horizon. Oke, coba kita cek guys ya. Data ini Nikita Mirzani wajib harus seperti ini, nggak usah.
Tunggu aja vonisnya itu berapa tahun. Karena lagi-lagi Miss Gosip bilang kan, udah Miss Gosip bilang pokoknya clue-nya itu udah Miss Gosip kasih tahu. Kalian harus paham. Jangan bilang Miss Gosip sedih lah, Bepom gak jadi saksi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Karena hakim belum ketuk palu. Tunggu aja hakim ketuk palu. Makanya kalian siang malam itu berdoa semoga hakim bisa bekerja sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan SOP, jangan sesuai karena kasus persidangan Nikita Mirzani ini sudah dimarkuskan sayang. Kasusnya ini sudah dimarkuskan. Mau apa lagi kita, nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambah toppingnya aja biar enak, ya kan? Ini masih lagi ada tanya, Kak, Niki masih bisa bebas gak sih? Mustahil sayang, karena kasus ini sudah dimarkuskan, mustahil. Tapi jangan ada gila-gilanya. Tapi jangan berhenti berharap, doakan saja semoga Pak Hakim bisa bekerja sesuai dengan SOP. Ingat, kalau Nikita Mirzani divonis 10 tahun itu fix persidangan ini sudah dikondisikan, ya sayang. Kalau divonis 10 tahun itu fix kasus Nikita Mirzani ini sudah dikondisikan. Kalau Nikita Mirzani divonis di 5 tahun, Pak Hakimnya bekerja dengan SOP. Oke? Itu aja. Hidup di Jakarta siapa yang biayai? Biaya sendirilah say. Ya. Dengan Miss Gosip itu hakim, ya harus seperti itu. Makanya kalian bilang semua ya, bubar semua. Kenapa bubar semua? Kenapa kau yang panas? Sorry Miss, sorry juga. Wah hakim parah, bukan hakimnya yang parah sayang, bukan hakimnya parah. Makanya Miss Gosip bilang, kalian berdoa aja semoga Pak Hakim bisa bekerja sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan SOP, karena kasus Nikita Mirzani ini sudah dimarkuskan. Jadi mudah-mudahan lah Pak Hakimnya ada hati nurani ya kan, bekerja dengan SOP. Miss lagi actingnya, kenapa harus acting sih sayang? Kenapa harus acting? Tapi ini menarik sih pembahasannya ini. Kalau 10 tahun berarti itu karena Markus. Kalau 5 tahun sesuai SOP. Kalau 1 tahun hakim sadar. Lalu gimana menurut Bang Boy? Ya, idealnya sih ya kalau kita mengikuti kasus ini dari awal, apa yang dituduhkan itu penting banget jadi poin kita untuk kita bisa menelaah kasus ini. Yaitu tentang apa? Pemerasan kan? Walaupun simpang siur sebenarnya. Ada yang bilang dari polisi sebenarnya melimpahkan itu bukan tentang pemerasan, tapi yang lain. Tapi selama persidangan ini tentang pemerasan gitu loh. Kalau hanya ada pemerasan doang, tidak ada masuk pencemaran nama baik, harusnya sih bebas. Menurut Bang Boy ya, harusnya bebas. Makanya idealnya itu ya bebas. Karena tidak ada yaitu pemerasan sehingga mengakibatkan stres berat, sehingga mengakibatkan yaitu ada pemaksaan. Tidak ada masalahnya. Tapi ya kita berdoa hakimnya bekerja sesuai SOP ya, tidak memihak kanan kiri tapi sesuai SOP. Makanya Bang Boy akan terus habis ini akan korek, yaitu janji Bang Boy mengenai produk RG. Apakah pernah dicek oleh BPOM dan bermasalah? Nah, pantengin terus channel ini. Bye bye.